Merendah itu bukan berarti hanya ngomong saya merahina ya Allah datang kepadamu. Bukan hanya itu. Merendah itu ketika engkau berhadapan dengan apapun yang berkaitan tentang Allah, maka kamu duduk dan kamu pastikan bahwasanya kamu menerima apapun yang Allah tetapkan. Nah, itulah yang namanya merendah. Makanya kalau dzikir itu datang dari orang yang sombong, dia ujub, dia merasa bangga dengan amalnya, ataupun dzikir yang datang dari orang yang suka menentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dipilih-pilih sesuai dengan yang dia mau, maka sesungguhnya perkara itu tidak akan pernah menjadikan dzikir itu berfaedah di sisi Allah. Karena yang dicari oleh Allah adalah dzikir yang datang dari hati yang merendah kepadanya ketika hidup di dunia. Yang kedua, dzikir itu harus dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Seluruh sahabat-sahabat Masjidil Latinos yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita bahwasanya sejatinya manusia itu, mereka itu adalah peserta lomba dari sebuah perlombaan yang diprakarsai oleh Allah. Semua dari kita ini adalah peserta lomba. Yang saya maksudkan bukan lomba makan, yang saya maksudkan bukan lomba modifikasi mobil, tapi yang dimaksudkan adalah setiap manusia dimanapun mereka berada, di ujung timur ataupun di ujung barat, dari utara sampai ke selatan, sesungguhnya manusia itu sebenarnya adalah peserta perlombaan dari satu perlombaan yang diprakarsai oleh Allah, dan perlombaan itu adalah perlombaan ketika kita menuju kepada surganya Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui sesungguhnya kita ini adalah peserta perlombaan menuju kepada kehidupan kita untuk menuju kepada surganya Allah. Makanya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bergegas, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba kecuali menuju kepada surga. Ada kata sari'u, artinya bersegeralah kalian menuju surganya Allah seluas langit dan bumi. Ada ayat yang kedua, berlomba-lomba menuju kepada kehidupan di akhirat, yaitu adalah surga. Karena sejatinya manusia itu mereka mengikuti perlombaan yang diprakarsai oleh Allah. Ada yang santai, ada yang tidak sadar kalau hidup ini adalah perlombaan menuju surganya Allah. Ada yang mendolimi diri mereka sendiri ketika mereka justru mengambil garis finish berbeda dengan garis finish yang ditetapkan oleh Allah. Ada yang menentang ketika mereka menjadi peserta lomba, ketika menggugat berbagai macam peraturan yang dibuat oleh Allah, dan beragam manusia ketika mereka mengikuti perlombaan yang diprakarsai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun mereka yang menyadari bahwasanya mereka merupakan peserta perlombaan dari sebuah perlombaan yang diprakarsai oleh Allah, yaitu adalah menuju kepada surganya Allah, tentunya Allah itu memberikan hadiah yang sangat menggiurkan kepada siapapun mereka yang mampu menyelesaikan garis finish ketika menyelesaikan perlombaan yang diberikan oleh Allah. Siapapun mereka yang mampu memenangkan perlombaan ini ketika mereka menyelesaikan garis finishnya, maka setidaknya orang-orang itu akan mendapatkan surga. Dan orang yang mendapatkan surga itu sejatinya secara sederhana ada tiga. Ada yang pertama, orang yang nanti mereka memasuki surga diberikan oleh Allah surga tanpa hisab, dan jumlahnya ada 70.000 di antara umatnya Rasulullah SAW yang mereka mendapatkan surga, menyelesaikan garis finish sampai mendapatkan surga, lalu kemudian mereka tanpa hisab atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia, ketika bertawakal kepada Allah, ketika mereka tidak pernah merasa sial terhadap apa yang mereka jumpai, dan mereka hanya bersandar kepada Allah dan tidak pernah minta diruqyah. Itulah ciri-ciri mereka yang menang perlombaan ketika mereka masuk pada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada juara kedua, yaitu adalah mereka mendapatkan surga tetapi dihisab, tapi hisabnya ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka itu dihisab dengan hisab yang ringan atas perlombaan yang mereka ikuti, atas perlombaan yang mereka dapatkan. Akhirnya mereka mendapatkan kemenangan, tetapi tidak sebagaimana juara yang pertama. Mereka tetap dihisab, tapi hisabnya itu ringan. Dosa-dosa yang telah diampuni Allah perlihatkan, kemudian Allah hapuskan, menjadikan mereka tidak banyak ditanya, tidak banyak diinterogasi dalam pengadilan Allah, supaya mereka memasuki surga tanpa melewati interogasi yang berbelit-belit dengan hisab yang panjang. Dan itu hakikat juara yang kedua. Ada yang ketiga, yaitu adalah orang yang mengikuti perlombaan yang diprakarsai oleh Allah menuju kepada surganya. Yang ketiga, mereka mendapatkan hisab yang berat. Ada yang berakhir ke neraka terlebih dahulu untuk menebus dosanya ketika lebih banyak daripada kebaikannya. Tapi akhirnya mereka akan mendapatkan surga selama mereka beriman dan tidak berbuat syirik, tidak berbuat kufur, dan tidak berbuat nifak. Dan ini merupakan hadiah bertingkat-tingkat yang Allah berikan kepada siapapun yang menyadari hidup ini adalah perlombaan kita menuju kepada surganya Allah. Makanya maaf ya, ada sebuah kata-kata emas, quote emas dari seorang Hasan Al-Basri. Sampai beliau itu berkata, kalau kamu mendapati ada temanmu, ada sahabatmu,
mengungguli kamu dalam urusan materi dan dunia, katakanlah kepada dirimu, saya akan mengungguli dia, saya akan mendahului dia dalam urusan akhirat. Kenapa? Karena pada urusan surga, disinilah kita ini berlomba-lomba yang sejatinya dia itu akan kita datangi dan kita akan jumpai. Adapun urusan dunia tidak usah berlomba-lomba. Siapapun yang menang dengan urusan dunia, dunia itu akan pasti dia tinggalkan. Jadi kalau ada teman SD kita hari ini punya perusahaan dan lebih mengungguli kita daripada urusan dunia, santai. Karena sesungguhnya dunia yang dia genggam sekalipun, pada dasarnya ketika meninggal dunia, bekalnya pun sama dengan kita, yaitu bekal amal solih. Rumahnya pun sama dengan rumah kita, yaitu 2 kali 1 di liang lahat kita. Karena orang yang mengungguli kita dalam urusan dunia, sejatinya dunia akan dia tinggalkan dan tidak bisa menjadi pride, kebanggaan ketika dalam urusan di akhirat. Makanya ketika ada yang mengungguli kita dalam urusan dunia, maka katakanlah kepada diri kita, saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat. Karena apa? Urusan akhirat itulah kita berlomba-lomba, karena sejatinya pada urusan akhirat itulah kita memiliki kebanggaan, pada urusan akhirat itulah ketika kita nanti akan mendatangi urusan kehidupan setelah kematian kita, yaitu kehidupan barzah dan kehidupan kita di akhirat. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami sesungguhnya berlomba-lomba menuju kepada surganya Allah merupakan perlombaan yang diprakarsai oleh Allah dan kita menjadi pesertanya. Ada yang menyadari perlombaan itu, ada yang tidak menyadari, ada yang lalai ketika mereka tidak menyadari adanya perlombaan tersebut, ada yang membantah, ada yang membangkang, ada yang justru mengambil rute yang tidak sama dengan rute yang ditetapkan oleh Allah. Beragam manusia. Dan semoga kita termasuk orang yang sadar. Kita ini peserta perlombaan yang diprakarsai oleh Allah untuk memenangkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu adalah surga dan dijauhkan dari neraka. Setelah kita memahami bahwasanya kita ini adalah peserta perlombaan, maka layaknya maraton itu orang yang mampu menyelesaikan 42 km tentunya tidak bisa langsung menyelesaikan finish 42 km. Saya sering sekali mengamati dan melihat orang-orang yang menyelesaikan maraton itu ternyata latihannya tidak mudah. Dari latihan lari 1 kilo, naik 2 kilo, naik 3 kilo, naik 10 kilo, terus berjenjang. Sampai akhirnya naik 10 kilo, naik 15 kilo, 20 kilo, akhirnya 42 km. Hanya untuk menyelesaikan perlombaan lari kilometer 42 dan akhirnya membuat kita bangga ketika kita mampu menyelesaikan treknya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Masya Allah, dan kita menyadari latihannya itu ternyata tidak ringan. Hanya untuk menyelesaikan garis finish lari 42 km, maka sejatinya itu merupakan permisalan, itu merupakan analogi. Maka sama menyelesaikan perlombaan yang Allah gelar dan Allah prakarsai dalam kehidupan kita ketika kita diberikan perlombaan menuju kepada surganya Allah, maka ini pun harus dirutinkan dengan semua latihan. Karena apa? Sungguh wallahi, menyelesaikan lari 42 km saja engkau membutuhkan latihan yang kontinu dan konsisten supaya kamu terlatih ototnya, terlatih kakinya sampai bisa menyelesaikan lari 42 km dan membuat kamu bangga ketika kamu termasuk orang yang finish pada garis finish itu. Wallahi, surga itu jauh lebih membutuhkan latihan, jauh lebih membutuhkan konsistensi supaya betul-betul kaki kita tidak tertahan untuk terus menuju kepada garis akhir yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya terdapat perkataan Imam Syafi'i yang begitu indah. Berlarilah ketika menuju kepada surga. Kalau kamu tidak mampu berlarilah, kalau kamu tidak mampu berlari, jalanlah yang cepat menuju kepada surganya Allah. Kamu tidak mampu lari, tidak mampu jalan cepat, maka berjalanlah menuju kepada Allah. Kalau kamu tidak mampu berjalan, maka merangkaklah kamu menuju kepada Allah. Kalau kamu tidak mampu merangkak, apapun lakukan supaya kamu sampai kepada garis yang ditentukan oleh Allah menjadi akhir dari perlombaan yang Allah gelar dalam kehidupan kita, yaitu menuju kepada ridha dan menuju kepada surganya Allah. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami kenapa kita membahas buku 175 Jalan ke Surga. Ini latihan kita supaya kita tahu apa saja rute yang kita harus selesaikan, tahapan-tahapan dan ujian-ujian yang kita harus selesaikan pada setiap perjalanan kita menuju kepada perlombaan yang digelar oleh Allah, supaya ketika kita mempelajari ini kita akhirnya terang jalan kita menuju kepada ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita memahami betapa besarnya keutamaan ketika kita mengkaji seluruh persoalan yang berkaitan tentang hal yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah mempelajari yaitu halaman yang ke-9, yang ke-8 dan ke-9. Di antara yang telah kita pelajari adalah kita kemarin mengetahui orang-orang yang mereka termasuk amalan yang bisa menjadikan kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini merupakan bagian dari hal yang besar dalam kehidupan kita, yaitu tidak akan ada seseorang, tidak ada sesuatu yang paling membuat kita begitu cepat dinaikkan oleh Allah untuk menuju kepada surganya Allah, kecuali adalah ketika kita senantiasa berzikir. Makanya penduduk surga tidaklah mereka menyesal. Masya Allah ya. Mungkin kita bingung ya, kok ada sih penduduk surga itu menyesal? Bukankah mereka sudah dapat kenikmatan? Betul. Tidaklah penduduk surga menyesal dalam hanya beberapa perkara. Salah satu perkara yang membuat penduduk surga itu menyesal itu apa? Yaitu adalah penduduk surga itu menyesal karena mereka terlewatkan dengan zikir-zikir yang harusnya lebih mereka tingkatkan dan lebih mereka rutinkan dalam kehidupan di dunia, karena sejatinya mereka tahu betul betapa besarnya pengaruh zikir dalam kehidupan mereka ketika di surga itu. Dan itulah yang menjadikan kita membayangkan, kalaulah di surga, penduduk surga saja masih merasa menyesal ketika mereka tidak memaksimalkan zikir mereka, padahal mereka adalah orang yang sudah maksimal dalam zikir di dunia. Itu pun masih mereka itu menyesal ketika mereka tidak melazimkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas mereka berzikir. Tidaklah itu disebutkan dalam riwayat kecuali memberikan kepada kita sebuah pelajaran dan faedah. Zikir itu bukan perkara yang kita pandang sebelah mata, tetapi zikir itu perkara besar pada kehidupan pemburu surga. Makanya disitulah kita kemarin akhirnya mengetahui betapa besarnya keutamaan, yaitu adalah mereka yang berzikir kepada Allah. Makanya saya ingin mengulang sebentar ya, tentang hal-hal yang berkaitan tentang zikir sebelum kita membahas pada tema berikutnya. Mungkin banyak di antara kita yang suka bertanya, apa sih bedanya antara doa dengan zikir? Nah, ini mungkin di antara kita masih suka bertanya. Maka sesungguhnya kita harus mengetahui apa itu bedanya antara doa dengan zikir. Karena terkadang kita itu begitu sulit untuk mengiris antara doa dengan zikir. Maka sesungguhnya ada beberapa perbedaan antara doa dengan zikir. Yang pertama, doa itu artinya tolab. Doa itu artinya meminta. Makanya doa itu terbagi menjadi dua. Ada doa ul masalah, ada doa ul ibadah. Doa itu dua. Ada doa yang sifatnya meminta, ada doa yang sifatnya ibadah. Doa sifatnya ibadah itu apa? Ibadah dalam rutinitas yang kita lakukan. Yaitu doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berhubungan suami istri, ketika kita mendengar adzan, itu namanya doa ibadah. Ada doa yang kedua yang disebut dengan doa ul masalah, yaitu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan doa ul masalah. Itu doa. Doa itu artinya tolab, artinya meminta. Kalau zikir itu artinya membersihkan dan mengagungkan. Jadi kemudian zikir itu tidak berkaitan tentang permintaan, tidak berkaitan tentang permohonan kita selaku seorang hamba dan seorang makhluk. Tetapi zikir itu wujud dari pengagungan dan penyucian seorang makhluk kepada Sang Khalik, yaitu adalah ketika mereka berzikir dan menyebutkan nama Allah. Dan itulah yang disebut perbedaan antara doa dengan zikir. Perbedaan yang kedua adalah zikir itu lebih luas daripada doa. Karena sesungguhnya doa itu juga merupakan bagian dari zikir. Makanya sampai disebut afdalut doa, alhamdulillah. Makanya ada sebuah riwayat, sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu zikir. Karena apa? Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, yang artinya mengagungkan dan mensucikan Allah. Dan zikir itu maknanya umum. Membaca Al-Quran itu bagian dari zikir. Menuntut ilmu itu adalah majelis zikir. Makanya sampai Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah sejenak. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Hilaqul dzikri. Yang disebut dengan taman surga itu majelis-majelis zikir. Majelis yang mengingatkan kita tentang perintahnya Allah, majelis yang mengingatkan kepada kita tentang larangan Allah, itu pun zikir. Kita merenung tentang dosa kita, itu pun zikir. Kita memikirkan dan mentadaburi ayat-ayat Allah dan kita membaca tafsirnya, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai, itu juga zikir. Berarti zikir itu cakupannya lebih luas daripada doa. Doa itu pun merupakan bagian dari zikir. Dan itu merupakan sebuah perkara yang kita harus mengerti. Makanya orang yang berdoa itu ada zikirnya dulu sebelum kita berdoa kan. Bagaimana kalau orang itu berdoa selalu berzikir dulu. Ketika kita akan berdoa, kita sebutkan nama-nama Allah yang indah, itu zikir dulu. Tapi kalau kita berzikir tidak harus doa. Makanya itulah bedanya doa dengan zikir yang kedua. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya perbedaan antara doa dengan zikir itu adalah sesungguhnya zikir itu waktunya tidak terbatas, kapan saja. Bahkan dalam kondisi apa saja. Walaupun yang paling baik kondisinya adalah duduk, khusyuk, dan menghadap kepada kiblat. Tapi bolehkah bagi kita untuk berzikir sembari kita tidur?
berbaring boleh. Makanya Allah menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang beriman yang mereka senantiasa berzikir baik dalam kondisi duduk ataupun berdiri. Beda dengan doa. Doa itu dia lebih banyak bagaimana aturan yang harus dilakukan. Bagaimana ketika kita berdoa harus duduk, bagaimana ketika berdoa kita harus menyebutkan zikir Asmaul Husna, bagaimana kalau kita berdoa kita harus berzikir meminta ampunan kepada Allah. Bagaimana ketika kita berdoa, maka kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan kelihatan kita dalam kondisi sungguh-sungguh, tidak boleh dalam kondisi main-main. Sebagaimana tidak boleh ketika kita berdoa minta untuk diburu-buru dan disegerakan. Itu aturan ketika kita berdoa. Kalau zikir enggak, zikir lebih lapang. Zikir itu lebih lapang, zikir itu lebih luas, dan zikir itu lebih maknanya itu adabnya itu lebih fleksibel daripada kita berdoa. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya itulah yang disebut dengan perbedaan antara zikir dengan doa. Dua-duanya penting. Ya, jadi ini untuk menjelaskan kepada kita karena banyak sekali pertanyaan yang ditujukan. Ustadz, zikir itu merupakan bagian dari sifat ahlu syurga. Mereka senantiasa berzikir dan tidaklah penduduk syurga mereka menyesal kecuali karena mereka merasa belum memaksimalkan zikir. Apa bedanya zikir dengan doa? Nah, di situ tadi kita sudah menyampaikan, doa itu meminta, zikir itu mengagungkan. Zikir itu lebih luas daripada doa, karena sesungguhnya makna zikir bukan hanya menyebut subhanallah, bahkan ketika kita membaca kitab, bahkan kita bertemu pada kajian virtual kita pada kesempatan sore ini atau siang ini, itu pun merupakan bagian dari zikir. Dan yang ketiga, semua waktu bisa dipakai untuk kita berzikir. Tetapi kemudian kalau doa, ada waktu yang mustajab untuk kita berdoa dan ada adab-adab yang lebih ketat daripada zikir. Karena zikir bisa dilakukan dalam kondisi berdiri, duduk, dalam kondisi kita berbaring, maka kita boleh berdoa kepada Allah, maka kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita akhirnya memahami itulah bedanya antara doa dengan zikir. Setelah kita mengetahui perbedaan antara doa dengan zikir, maka kita ada yang bertanya, lebih utama mana Ustaz, doa atau zikir? Nah, ini termasuk salah satu hal yang sering ditanyakan. Sebenarnya jawaban yang benar adalah terkadang doa lebih penting daripada zikir. Terkadang zikir lebih penting daripada doa. Kapan doa itu lebih penting dan lebih utama daripada zikir? Ketika kita dalam kondisi yang betul-betul membutuhkan pertolongan Allah dan kita memahami betapa lemahnya kita dan betapa rapuhnya kita selaku makhluk, pada saat itu tidak ada yang paling utama kecuali adalah berdoa meminta kepada Allah. Contoh, kita dikepung sama musuh-musuhnya Allah. Kita betul-betul tidak bisa bergerak kemana-mana. Tidak ada yang kita ingat kecuali pertolongan Allah semata yang mampu merubah semuanya. Kita berdoa, itu namanya doa pada saat itu lebih utama daripada zikir. Tapi kalau dalam kondisi normal, mana yang lebih utama? Apakah yang lebih utama itu doa atau zikir? Maka sesungguhnya para ulama menyampaikan yang lebih utama itu zikir. Kenapa? Ada 3 alasan. Apa itu alasan yang pertama? Karena sesungguhnya doa selalu didahului dengan zikir kepada Allah. Bahkan kalau doa tidak ada zikirnya, bisa menjadikan doa itu sulit diterima dan menjadi sulit untuk mustajab. Berarti doa itu tergantung dengan zikir. Makanya kalau kita berdoa itu bagaimana? Kita melalui Asmaul Husna, menyebutkan Asmaul Husna itu bagian dari zikir. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin samaita bihi nafsaka awalam tahu ahada min khalqika wa ista'sarta fi ilmil ghaib. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan namamu, dengan nama dan sifat yang engkau ajarkan kepada makhlukmu, dengan nama dan sifat yang engkau sembunyikan untuk dirimu, yang engkau jadikan itu menjadi perkara ghaib. Nah, itu namanya zikir. Bahkan kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas yang merupakan bagian dari zikir. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin samaita bihi nafsak. Allahumma inni as'aluka bi annana asyhadu alla ilaha illa anta al-hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu zikir, kita menyebutkan nama-nama Allah. Doa itu disertai dengan zikir supaya menjadi mustajab. Jadi kalau berdoa itu jangan langsung ngomong apa yang kita butuhkan. Nah, itu kurang sempurna. Tapi yang benar itu adalah ketika kita berdoa, berzikirlah dulu, sebut nama-nama Allah, dan di antara nama yang paling disukai oleh Allah, nama-nama dan sifat Allah yang kita sebutkan ketika kita mengagungkan sifat Allah pada ayat-ayat pada surat Al-Ikhlas yang kita sebutkan sebelum kita meminta. Itu Allah senang banget. Makanya Rasulullah pernah mendengar ada seorang sahabat, dia berdoa, lalu menyebutkan dengan redaksi kata doa semacam ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu.
Bi annana asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya saya bersaksi tidak ada ilah kecuali adalah yang satu. Al-ahadus samad, yang bergantung segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, yang mana tidak beranak dan tidak beranakkan dan tidak ada yang menyerupai dan menyamai kekuatannya. Maka ketika Nabi mendapati ada seseorang sahabat yang berdoa, lalu dia membaca dzikir yang dia sebutkan dari sifat-sifat Allah pada surat Al-Ikhlas, pada saat itu jawaban Rasulullah kepadanya, idza du'iya bihi fa'ajaba, idza su'ila bihi fa'ata. Kalau Allah itu dimintain semacam ini pasti Allah kasih, kalau dimohonkan dengan cara yang semacam ini pasti Allah kabulkan. Nah, disitulah akhirnya kita mengetahui, disitulah kita memahami sesungguhnya doa dan dzikir itu, kalau secara normal dzikir itu lebih utama daripada doa, karena doa membutuhkan dzikir sebelum kita meminta kepada Sang Khalik dari permohonan kita selaku makhluk dan hambanya Allah. Yang kedua, apa sih alasannya bahwasanya dzikir lebih utama daripada doa? Karena sesungguhnya dzikir itu tidak dilakukan orang kafir. Orang kafir ada yang berdoa, banyak orang kafir yang berdoa. Banyak orang kafir itu berdoa ketika mereka memiliki keinginan, ketika mereka memiliki kemauan. Mereka berdoa kepada Allah, berarti doa itu kadang-kadang juga dilakukan sama orang yang tidak beriman. Beda dengan dzikir. Dzikir itu khusus hanya untuk orang yang beriman. Orang tidak mungkin menyebutkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tidaklah orang menyebutkan dzikir kecuali orang yang menyebutkan dzikir adalah orang yang beriman. Berarti di situ kemudian tambahan, berarti dzikir lebih utama daripada doa, karena orang-orang yang tidak beriman mereka juga berdoa, tapi orang tidak beriman tidak mungkin berzikir, dan orang yang beriman itu berzikir dan berdoa. Berarti itu yang kedua, bahwasanya dzikir lebih utama daripada doa. Yang ketiga, tidak ada perkara yang paling utama setelah qiraatul Quran kecuali adalah dzikir. Bahkan qiraatul Quran itu merupakan bagian dari dzikir. Ya. Az-dzikra, makanya salah satu nama Al-Quran itu adalah bersifat az-dzikra, memberikan peringatan. Dan sesungguhnya disitulah kita akhirnya mengetahui, kalau ada kita yang bertanya, Ustadz, mana yang lebih utama, doa atau dzikir? Maka ketika dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat, maka tidak ada yang paling utama kecuali adalah doa. Tapi ketika dalam kondisi normal, beberapa ulama menyampaikan sesungguhnya dzikir lebih utama daripada doa. Kenapa? Karena doa membutuhkan dzikir sebelum kita meminta kepada Allah. Doa itu diucapkan orang kafir dan orang beriman, adapun dzikir hanya orang yang beriman. Dan yang ketiga, Quran yang merupakan sesuatu yang paling besar pun di dalamnya adalah dzikir-dzikir kita, atau kamu itu pun merupakan bagian dari dzikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semakin menunjukkan kepada kita, penduduk surga, pemburu surga, mereka itu yang senantiasa berzikir, berdoa karena keutamaan yang besar. Dan sesungguhnya surga itu paling senang, surga itu paling ridho ketika hamba-hamba yang menjadi pemburunya, pemburu surga adalah pemburu yang mereka senantiasa membasahi lisan mereka untuk berzikir kepada Allah, karena keutamaan yang dimiliki oleh zikir itu sangatlah besar di sisi Allah. Setelah kita mengetahui tentang perbedaan antara zikir dengan doa, maka kita harus paham bagaimana adab kita ketika kita berzikir. Maka sesungguhnya adab kita ketika berzikir ada beberapa hal. Karena ini merupakan anak tangga kita menuju kepada ridhonya Allah dan surganya Allah, berarti kita harus paham bagaimana kita berzikir. Karena dzikir itu bagian dari ibadah. Ketika kita memahami bahwasanya dzikir itu adalah bagian dari ibadah, harus dilakukan dengan cara yang tepat, harus dilakukan dengan cara yang syar'i, sebagaimana yang dijelaskan dan digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak terjadi penyimpangan di dalam dzikir. Karena penyimpangan dalam dzikir itu bisa menyebabkan keutamaan dzikir itu menguap, disebabkan tata teknis yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa adab ketika kita berzikir. Yang pertama tentunya, sebelum membahas yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang berzikir itu harusnya dia berwudu. Itu yang paling baik. Dan Rasulullah itu suka sekali. Beliau itu kalau kemudian berzikir itu dalam kondisi beliau bersuci. Mana salah satu dalilnya? Salah satu dalilnya Rasulullah SAW pernah dalam kondisi lagi diberikan salam, beliau sedang wudu, lalu beliau tidak menjawab salam itu. Setelah beliau selesaikan wudunya, baru beliau menjawab salam tersebut. Lalu beliau memberitahu kepada sahabat tadi, sebenarnya saya itu bukan tidak mau menjawab salammu, tetapi saya tidak terlalu suka kalau menjawab salammu yang merupakan bagian dzikir kecuali saya bersuci dulu. Maka itulah yang menunjukkan kepada kita diutamakan ketika kita bersuci, karena bersuci itu keutamaannya besar betul. Allah itu mencari orang yang bersuci.
Dan Allah mencintai orang bersuci lebih banyak daripada mereka yang tidak bersuci. Ya. Maka kemudian menghadap ke kiblat. Nah, itu tentunya teknis bagaimana memposisikan fisik ketika kita berzikir. Setelah kita mengetahui adab-adab fisik sebelum kita berzikir, maka ada tambahan-tambahan kembali. Yang pertama, merendahkan diri. Maka ketika kita berzikir kepada Allah, pastikan bahwasanya kita merendahkan diri kita kepada Allah, karena tidak ada faedahnya orang yang berzikir tetapi merasa ujub. Tidak ada faedahnya berzikir tetapi merasa sombong. Tapi sesungguhnya orang yang berzikir adalah orang yang mereka merendah dirinya di hadapan Sang Khalik yang Maha Perkasa dalam segala sesuatu, dan tidak ada yang mampu menandingi Allah dalam segala sesuatu. Maka zikir yang semacam ini adalah zikir-zikir yang menggelegar, di mana zikirnya itu merupakan zikir yang Allah cintai ketika datang dari orang-orang yang merendahkan dirinya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya maaf ya, ada orang yang berzikir tapi dia sombong. Dia suka menolak ayat-ayat Allah, dia suka menolak hadis-hadis Rasulullah ketika tidak cocok. Lalu dia memisahkan agama dengan kehidupan. Lalu dia menyamakan semua agama itu sama, padahal Allah sudah mengatakan agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Hati-hati. Hati yang tidak merendah diri kepada Allah itu hati yang zikirnya tidak akan pernah diterima sama Allah. Merendah itu bukan berarti hanya ngomong saya merahina ya Allah datang kepadamu. Bukan hanya itu. Merendah itu ketika engkau berhadapan dengan apapun yang berkaitan tentang Allah, maka kamu duduk dan kamu pastikan bahwasanya kamu menerima apapun yang Allah tetapkan. Nah, itulah yang namanya merendah. Makanya kalau zikir itu datang dari orang yang sombong, dia ujub, dia merasa bangga dengan amalnya, ataupun zikir yang datang dari orang yang suka menentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dipilih-pilih sesuai dengan yang dia mau, maka sesungguhnya perkara itu tidak akan pernah menjadikan zikir itu berfaedah di sisi Allah. Karena yang dicari oleh Allah adalah zikir yang datang dari hati yang merendah kepadanya ketika hidup di dunia. Yang kedua, zikir itu harus dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sudah sering menyampaikan rasa takut kepada Allah itu merupakan bagian dari hadiah Allah. Orang itu tidak mungkin bisa memiliki rasa takut kecuali Allah inginkan hatinya dalam kondisi baik. Makanya salah satu tanda orang yang ikhlas itu siapa? Orang-orang yang mereka banyak beribadah tetapi hatinya justru bertambah takut kepada Allah dan adabnya Allah. Justru malah dia tidak merasa bangga dengan banyaknya amal. Makanya pada surat Al-Mu'minun ayat 60 disebutkan, ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim rajiun. Sesungguhnya orang-orang yang mendermakan hartanya, hati mereka ketakutan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Kenapa pada ayat ini disebutkan orang yang bersedekah itu ketakutan kepada Allah? Karena setiap ketaatan yang diterima oleh Allah akan dijadikan hati orang yang diterima amalnya, hatinya ketakutan kepada Allah. Dan ketika takut itulah dia akan terus mendekat kepada Allah. Karena takut kepada Allah itu hadiah, apa efeknya, apa impactnya dari takut kepada Allah? Orang yang takut kepada Allah akan mendekat kepada Allah. Beda dengan kita ketika takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, semakin dia menjauh dari Allah. Maka disitulah kita akhirnya memahami. Zikir itu yang kedua, harus dalam kondisi kita ketakutan kepada Allah. Marhaban bima fi qalbihi khaufun wa khasyah. Selamat datang orang-orang yang mereka itu hatinya dalam kondisi takut dan bergetar kepada Allah. Zikirnya itu luar biasa. Dan takut kepada Allah itu hadiah indah dari Allah. Orang takut kepada Allah zikirnya nangis gitu. Orang takut kepada Allah akan terus membayangkan dirinya tidak berkualitas sampai terus dia menambah amal dan tidak pernah merasa cukup. Dan betapa beruntungnya mereka yang hatinya ketakutan ketika Allah memilih hati yang takut. Hati yang takut itu akan mengambil jalan lebih cepat menuju surganya Allah. Orang yang takut macet, maka dia akan bergegas lebih pagi berangkat ke kantornya. Orang yang takut rugi, dia akan cepat memikirkan inovasi dan strategi bagaimana investasinya itu diterima, bagaimana investasinya itu sukses. Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mengambil perjalanan pagi, dan orang yang mengambil perjalanan pagi, maka dia lebih cepat sampai kepada tujuan, yaitu adalah surga. Yang ketiga, yang paling afdal di dalam kita berzikir itu rendahkan suaramu. Makanya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
Di dalam surat Al-A'raf Allah menyampaikan berdoalah kepada Rabbmu tadarruan wa khufyatan, yaitu merendahkan diri, wa khufyah itu dalam kondisi lembut, pelan-pelan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf itu ada kaitannya dengan hadis yang saya sampaikan di sini. Ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Makanya Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Wahai manusia, kuasailah diri kalian, artinya kendalikanlah diri kalian. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada Zat yang maha, yang tidak tuli, dan Zat yang kemudian tidak hadir. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada Zat yang maha mendengar dan maha dekat, dan sesungguhnya Allah bersama kalian. Berarti berzikir itu yang paling baik, dengan suara yang lembut, yang didengarkan oleh kita dan telinga kita, dan didengarkan mungkin satu orang di samping kita. Sudah cukup, tidak usah keras-keras. Ya, kenapa? Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kamu tidak berdoa kepada Zat yang maha tuli dan maha bisu. Berarti berzikir itu apa? Pelan-pelan. Dan ketika pelan-pelan itu juga menjadikan kita lebih tenang untuk menghadirkan zikir itu di dalam hati kita. Nah, itu lebih baik. Nah, maka sesungguhnya berzikir itu pelan-pelan. Sama berzikir ketika kita tawaf, ketika kita melaksanakan haji. Zikir itu lebih baik dilakukan dan ditunaikan dengan hati yang khusyuk kepada Allah dan penuh dengan ketenangan. Yaitu merendahkan suara. Coba kalau ada orang yang berzikir keras-keras gitu, kadang-kadang secara tidak sadar bisa mengganggu orang yang juga sedang beribadah di sampingnya. Nah, itu kadang-kadang kita ini kalau beribadah harus sensitif, harus empati. Ya. Karena kadang-kadang kita beribadah tidak empati dengan orang yang juga sedang beribadah tidak jauh dari tempat kita melakukan itu. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, maka kemudian hendaklah zikir itu dilakukan dengan hati dan lisan. Jadi yang namanya zikir tidak hanya di dalam hati, tapi juga harus dengan lisannya yang kemudian dia menyebut. Harus disebutkan. Jangan hanya kemudian dia berzikir diam gini, terus kemudian dia berdoa di dalam hatinya. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi di hatinya tidak diucapkan dengan lisan. Makanya kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya sebaik-baik itu adalah ketika membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Berarti zikir itu bukan datang dari hati, tapi zikir itu sejatinya harus dengan lisan kita. Kemudian zikir itu memiliki waktu yang baik, yaitu di waktu pagi dan sore. Makanya Allah menyebutkan waktu pagi dan sore merupakan waktu yang paling utama untuk kita berzikir. Pagi itu selepas kita melaksanakan sholat subuh sampai kita mendapati syuruk. Nah, itu di situ ada zikir-zikir pagi. Sore dari habis asar sampai tenggelamnya matahari. Maka itu merupakan waktu utama bagi kita berzikir. Kalau kita kelewatan pada dua waktu itu, bolehkah kita untuk mengucapkan dan menyebutkan zikir kita keluar dari waktu utama bagi kita untuk berzikir? Contoh, kita pagi sampai syuruk, ketika pada saat itu kita ada udzur, baru berzikir jam 8, baru berzikir jam 9. Sebenarnya tidak masalah, tapi seiring dengan waktu yang terbit ketika menghangatkan bumi, itu yang paling afdal untuk kita berzikir. Sama pula ketika sore hari kita tidak mampu, lalu kemudian kita zikirnya habis maghrib, boleh. Zikir sore itu habis maghrib, boleh. Tetapi yang paling afdal idealnya adalah sebelum tenggelamnya matahari. Karena pada kedua waktu itu menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa Allah suka zikir di waktu pagi dan di waktu sore ketika matahari tenggelam? Allah paling senang seorang hamba yang memulai hari dan aktivitasnya dengan mengingat Allah, lalu dia tidak menutup aktivitasnya kecuali dia mengingat Allah kembali. Masya Allah ya, Allah itu baik banget. Sampai minta zikir pun Allah cuma memberikan waktu yang mustajab itu pagi dan sore. Tidak minta 24 jam untuk berzikir. Padahal Allah itu kalaupun minta kepada kita berzikir 24 jam, itu pun haknya Allah dan itu pun boleh. Tapi Allah lalu menyampaikan bahwasanya wudu wa asyiya. Terus selalu disebut kata pagi sore, karena itulah waktu yang mustajab bagi kita berzikir. Kemudian yang ketujuh, yang paling afdal ketika apa? Memperbanyak tanpa mengkhususkan bilangan. Dzikran katsira. Berzikirlah yang banyak tanpa kita mengkhususkan. Boleh 10.000 Ustaz? Boleh. Boleh 20.000? Boleh. Silahkan berzikir sebanyak-banyaknya, dan arti dzikran katsira itu tidak ada batasan limitnya. Selama kita mampu, berzikirlah kepada Allah dengan hati yang merendah, dengan hati yang merasa hina, lalu meminta kepada Allah, yaitu memuji kepada Allah sebenar-benarnya, maka sesungguhnya memperbanyak tanpa menyebutkan bilangan-bilangan khususnya. Kemudian yang ketujuh paling afdal itu dengan tangan yang menghitungnya.
Makanya kalau kemudian dengan tangan ketika menghitungnya itu jauh lebih afdal, itu jauh lebih utama. Makanya kemudian tangan-tangan ini nanti akan bersaksi kepada Allah atas apa yang kita lakukan ketika kita berzikir dan menyebutkan zikir itu di tangan kita, lebih afdal. Ya, maka cara kita berzikir menghitungnya ada dua. Al-liqa' baina nu'umah wal banana, yaitu mempertemukan an-nu'umah wal banana begini. Namanya jadi begini. Dan kemudian kalau kita berzikir yaqidu biyaminihi. Kata dalam satu riwayat Rasulullah itu kalau berzikir itu menghitung dengan jarinya dan dengan kanannya, tidak menggunakan kiri. Jadi istirahatkan yang kiri. Kenapa? Kiri itu identik dengan sesuatu yang buruk. Makanya setan makan dengan tangan kiri, setan mendahulukan yang kiri itu setan. Makanya berzikir itu menyelisihi apa yang menjadi favoritnya setan. Ketika favoritnya setan itu adalah kiri, maka kita mendahulukan yang kanan. Maka berzikir itu ada dua, ada begini atau menghitung di antara ruasnya. Subhanallah wa bihamdih. 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 Maka ini lebih baik. Bagaimana dengan alat? Nah, terjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi di antara perbedaan itu saya lebih cenderung untuk kemudian dengan tangan kita itu jauh lebih baik supaya tangan kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ngitungnya susah, Ustaz. Kenapa kita harus pakai perhitungan sampai sedetail itu? Ya kalau lebih enggak apa-apa toh. Misalkan subhanallah wa bihamdih itu diucapkan 100 kali akan mengampuni dosa kita. Kalau kita enggak pakai alat nanti susah gitu loh. Kalaupun lebih itu kan lebih baik. Jangan suka termasuk sebagai muslim yang suka meributkan atau suka sekali menyebutkan batas minimnya tok tapi kemudian tidak mau maksimal. Contoh zakat itu 2,5%, itu kan limit minimalnya. Kalau kita mau 5%, ya tentu lebih baik. Mau 10%, jauh lebih baik lagi. Mau 50%, oh itu lebih baik lagi. Tapi kadang-kadang kita hanya fokus di 2,5%-nya. Subhanallah wa bihamdi, itu yang bisa menggugurkan dosa 100-nya. Tapi kalau lebih, ya silahkan, itu lebih baik. Maka itu dengan tangan kanan, maka itu tangan itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan kepada kita, itulah keutamaan mereka yang berzikir kepada Allah. Dijaga oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, dan banyak hal yang lainnya yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya. Saya cuma menambahi beberapa poin. Apa bedanya doa dengan zikir, mana yang lebih utama doa dengan zikir, dan apa adab yang harus kita lakukan ketika kita berzikir kepada Allah. Sekarang mari kita buka halaman 56. Halaman 56 ini adalah keutamaan berkasih sayang. Sebelum kita menjelaskan tentang keutamaan berkasih sayang, kita lihat dulu video yang ada di layar. عادل ما يبغى يا ولد جيب لي العلاج الله يستر عليك. ابشر ابشر. طمنا عليك يا عمي، ايش اخبارك؟ والله الحمد لله يا ولدي انا ادعي لي. كيف العيال؟ كيف الاهل؟ الله يبارك فيك والله كلهم طيبين وبخير الحمد لله. سلم لي عليهم، لي فتره ما ابغى اشوفهم. يوصل ان شاء الله كبروا العيال وانشغلوا الا بشغله والا في مدرسته. الحمد لله على كل حال. الله يحفظهم لك يا رب. اللهم امين. عقبال ما نفرح فيك كمان انت. حياتك يا رب يا عمي. تفضل يا عمي، هذه ادويه كل شهر. طيب يا ولد. تفضل. شكرا. العفو. يعطيك الف عافيه. وهذه ال50 ريال حقت العلاج. خلي يا عمي خلي. لا يا ولدي هذه حقت المحل انت ايش. شكرا يا ولد. الله يعطيك العافيه. طيب يا عمي قدامك العافيه يا رب. الله يعافيك ان شاء الله يكفيك شر المريض. امين يا رب. يلا سلام. طمنا عليك. ان شاء الله يا ولدي. مع السلامه يا عمي. مع السلامه. تفضل يا عمي، وهذا العلاج. شكرا يا ولدي. وهذه ال50 حقت العلاج. شكرا يا ولدي. يا عمي استنى، 50 ريال ايش؟ العلاج قيمته 250 ريال. 250 والله متى صار؟ يا ولدي انا الشهر اللي فات جيت هنا عند زميلكم هذاك اللي هنا طاهر واعطيله 50 ريال ويعطيني نفس العلاج. يا عمي العلاج لي اكثر من 3 سنين سعره ثابت ما تغير. يا ولدي نفس العلاج. طيب لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هو فين طاهر زميلكم؟ بتوفى الاسبوع الماضي. انا لله وانا اليه راجعون. طيب ينفع تديني ب50 ريال من العلاج حقي؟ الا ممكن يا عم. تفضل. شكرا يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. على فكرة يا دكتور، ترى الرجال ده صادق،
كان يدفع 50 ريال بس للعلاج. كيف؟ كان طاهر يكمل ال 200 الباقية. ما أجمل أن ننفق مالا لمعونة أهل الإسلام فنعين مريضا في سقم تغزوه جيوش الآلام. وليش كان طاهر يدفع؟ يعرف ظروفه، مسكين الله يعين ويعين الجميع. يا عم دقيقة، استناني لحظة. ايش في يا ولد؟ لا تقول لي بتنقص من العلاج كمان. لا يا عمي أنا كنت غلطان، علاجك صح ب50. يعني كلامي طلع صحيح. تمام كلامك صحيح. طيب يا ولد يعطيك العافية. استنى يا عم، ايش في؟ بس حيروح معاك وليد يوصلك لحد البيت، وما يحتاج بعد كده تيجي، كل شهر يجيك العلاج لحد بيتك وهو ب50. وليش الكلفة هذه يا ولدي؟ أنا أجي كل شهر وآخذ العلاج حقي. ما في تعب ولا حاجة يا عمي. طيب الله يكرمك يا ولدي، الله يعطيك العافية. مع السلامة. السلام عليكم. الله يرحمك يا طاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Video tadi merupakan sejatinya fragmen orang-orang solih ketika mereka memperlihatkan kepada kita betapa dahsyatnya kekuatan saling mencintai dan saling menyayangi yang ditambatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu betul bahwasanya ini memang fragmen yang memang dibuat, bukan real yang kita dapatkan dari CCTV. Tapi ada pelajaran besar untuk menggugah hati kita bahwasanya salah satu sifat orang-orang yang menjadi pemburu surga adalah mereka yang terus menebarkan kebaikan dan tidak pernah bosan untuk menebarkan kebaikan pada hidupnya. Makanya pada pembahasan 175 jalan ke surga, kita mendapati bahwasanya surga itu dipenuhi sama mereka yang selalu berkasih sayang. Makanya sampai Rasulullah SAW menyampaikan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan orang-orang yang penuh kasih sayang itu selalu dikasih oleh Ar-Rahman yang maha kasih sayang. Kasihanilah orang-orang di atas muka bumi supaya menyayangi kamu orang, yaitu makhluk-makhluk yang ada di atas langit. Maka Rasulullah kemudian mengatakan ma la yarham la yurham. Sesungguhnya orang yang tidak berkasih sayang tidak akan pernah dia mendapatkan kasih sayang. Inilah sebenarnya fondasi penting di dalam kehidupan agama kita, yaitu adalah saling menyayangi di antara sesama muslim. Karena salah satu di antara penduduk surga itu adalah mereka yang senantiasa memperlihatkan kasih sayangnya. Karena memperlihatkan kasih sayang itu selalu meninggalkan jejak kebaikan yang tidak mudah terhapus ketika kita telah meninggal dunia. Yang diingat oleh orang itu kebaikan kita, dan tidak ada orang yang ingat kejahatan kita kecuali akan menghujat kita. Dan berapa banyak orang-orang yang mereka itu ketika telah meninggal dunia, banyak yang bersyukur atas meninggalnya ketika dia terhenti dari kejahatannya. Dan berapa banyak di antara orang di sekitar kita yang meninggal dunia membuat kita tersedih, membuat kita terisak dalam tangis-tangis yang panjang. Karena yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikannya yang dia lakukan dan dia goreskan kepada kita sepanjang hidupnya. Makanya orang ketika menjadi pemburu surga, maka sesungguhnya dia harus memiliki sifat Ar-Rahama, dia memiliki sifat kasih sayang. Karena sesungguhnya kasih sayang itu merupakan salah satu sifat yang menempel, identik dengan kondisi para penduduk surga. Siapapun hari ini yang mereka sedang memperbaiki kondisi jalannya menuju kepada surganya Allah, perhatikan seberapa kasih sayang yang tumbuh pada hati kita. Muslim itu tidak pencela, Muslim itu tidak penghujat, Muslim itu tidak empatis, Muslim itu bukan tidak punya empati, tapi Muslim justru sebaliknya. Muslim itu penyayang, Muslim itu yang lembut perkataannya, Muslim itu adalah yang mengasihi, sebagaimana Ar-Rahman itu memberikan contoh mengasihi kepada kehidupan kita. Allah itu ketika mencintai kita, memberikan kasih sayang kepada kita, Masya Allah, tidak terhingga. Berapa banyak di antara kita yang berdosa, masih Allah tunggu supaya kita bertobat dari dosanya.
Bahkan ketika kita berdosa, orang yang melihat dosa kita pun disuruh nutup sama Allah. Padahal sejatinya kalau dia melihat kita berdosa, kita ini sedang durhaka kepadanya. Tapi justru Allah yang kita sedang durhaka menyuruh dia yang melihat dosa kita untuk menutupi dosa kita. Kalau ada orang yang berbuat dosa, kemudian kita mencelanya, menghujatnya, maka kemudian Allah akan menguji kita dengan dosa yang sama, karena Allah tahu bahwasanya bisa jadi ada orang yang dicela, tapi bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Itulah betapa baiknya Allah pada kehidupan kita. Allah ngasih kenikmatan terus pada kehidupan kita, walaupun kita terus mengganti setiap kenikmatan itu dengan kemaksiatan, menunjukkan kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Dan inilah yang menjadikan kita memahami. Ketika Allah sudah mensifati dirinya dengan kata Rahman, Allah sudah mensifati dirinya dengan kata Rahim kepada setiap hambanya, kepada setiap makhluknya, berarti tidaklah Allah memberikan surga kecuali orang yang menapak tilas pada sifat yang Allah miliki, yaitu adalah penuh kasih sayang kepada setiap makhluknya. Makanya kasih sayang itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas penduduk surga. Tidak akan masuk surga orang yang keras, orang yang kaku, orang yang mencela, orang yang menghujat. Dan itu sudah dijelaskan di dalam banyak sekali riwayat. Makanya orang-orang yang mereka itu diharamkan dari api neraka itu siapa? Hayyinun, layyinun, qaribun, sahl. Hayyinun itu tenang, layyinun itu lembut, qaribun itu yang supel, sahl itu yang gampang memudahkan. Karena pada dasarnya 4 perkara ini merupakan refleksi dari sifat kasih sayang yang dimiliki manusia. Surga itu identik dengan orang yang lembut. Surga itu identik dengan orang yang berkasih sayang. Surga itu identik dengan mereka yang selalu memberikan curahan kasih sayang kepada sesama mereka. Karena itulah yang menjadi identitas para pemburu surga. Makanya disitulah kita akhirnya mendapati orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah pada kehidupan akhirat, yaitu adalah surga dan ridhonya, banyaklah memberikan kasih sayang kepada setiap makhluk, karena Allah paling senang dan paling ridho kepada orang yang selalu menebarkan kasih sayang kepada setiap makhluk, semata-mata menyayangi makhluk itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setidaknya ada 6 hal, ada 6 orang yang harusnya mendapatkan hak atas kasih sayang kita. Ya, ini juga penting untuk kita bahas supaya tidak salah. Karena terkadang kita juga khawatir kepada diri kita. Kadang-kadang kita ini penuh kasih sayang kepada orang di luar, tapi di dalam rumah kita tidak berkasih sayang. Kita ini sering berkasih sayang kepada orang yang jauh, tetapi orang yang dekat itu justru kita tidak berkasih sayang. Salah ini. Harusnya kita tahu siapa orang yang paling berhak dengan kasih sayang kita. Ya, dan kita harus mengetahui siapa yang berhak dengan kasih sayang kita supaya kita mampu untuk mendiagnosa apakah kita sudah memberikan kasih sayang ataukah tidak. Ada orang yang hormat kepada ustadz tapi tidak hormat sama orang tua. Ini kan salah. Sama ustadznya kasih sayang, sama orang tuanya tidak kasih sayang. Ini salah. Walaupun dia ketika menghormati ustadz mendapatkan pahala betul, tapi ketika dia tidak kasih sayang kepada orang tuanya, ini itu kesalahan. Ada orang yang lembut sama teman satu pengajiannya ketika dia ngaji setiap sepekan sekali ke tempat-tempat yang mereka sepakati, tapi mereka tidak bisa sayang kepada pamannya atau kepada anaknya atau kepada istrinya. Ini salah. Makanya sesungguhnya ada beberapa orang yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita. Bukan hanya mereka yang jauh, tapi yang dekat itu pun sejatinya berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Dan saya ingatkan satu perkara yang sudah saya sebutkan beberapa waktu yang lalu. Tidak akan disebut dirimu baik dan tidak akan disebut diriku baik ketika kita hanya dipuji sama orang yang jauh dari kita. Tapi sejatinya kita layak disebut baik ketika orang yang dekat dan yang jauh betul-betul menganggap kita baik. Pada hakikatnya itulah kita baik. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui siapa aja yang kemudian layak mendapatkan kasih sayang di antara kita. Yang pertama tentunya ibu kita dan kemudian bapak kita. Ini menempati posisi yang pertama. Makanya mengherankan kalau ada orang itu bisa sayang, hormat, bisa mengatur kata-katanya yang baik kepada temannya atau orang yang dia kenal, tapi justru dia tidak bisa kasih sayang kepada ibu dan bapaknya. Itu ini banyak sekali terjadi. Orang semacam ini kayak orang yang puasa tapi tidak sholat. Orang kalau puasa tidak sholat itu gimana? Ya dosanya ketika meninggalkan sholat mungkin tidak pernah sepadan dengan pahala yang dia dapatkan ketika berpuasa. Sama pula ada orang yang terkadang kita menjumpai itu begitu lembut kepada orang lain. Bahkan kalau bertengkar memperlihatkan sifat sabarnya ketika bertengkar sama teman dan sahabatnya. Tapi justru ketika dia ada perselisihan dengan ibu dan bapaknya, dia tidak mampu memperlihatkan kasih sayang. Nomor ibunya diblok,
Bapaknya dihujat dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Padahal ketika dia bersama temannya, circle-nya, dan sahabat-sahabatnya, teman pengajiannya atau teman organisasinya, dia begitu lembut. Berarti kamu tidak paham priority yang harus kita miliki ketika kita memiliki kasih sayang. Luapan kasih sayang itu yang pertama harus kepada ibu dan bapak kita. Makanya sampai aturan kasih sayang kepada orang tua itu diatur. Mengatakan, saja sudah tidak boleh. Yang kedua, anak-anak kita itu juga berhak mendapatkan kasih sayang kita. Berapa banyak orang-orang yang mereka mampu memberikan perhatian kepada yang lainnya, tapi tidak mampu memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Padahal anak-anak ini akan bertumbuh kembang. Kalau seseorang anak tidak diajari bagaimana indahnya dan hangatnya kasih sayang, maka dia akan belajar tentang sesuatu kekerasan untuk billahi min dzalik. Makanya anak-anak ini termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang. Rasulullah menjadi contoh terbaik bagaimana beliau sayang kepada setiap anak-anak kecil. Berapa banyak anak kecil termotivasi untuk mengikuti Nabi, membela Nabi dengan apapun yang mereka miliki, karena mereka dicintai dan disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian saudara-saudara ahli waris dan kerabat, ini juga berhak mendapatkan kasih sayang dari kita. Kalaupun kita tidak sama frekuensi ilmunya dalam beberapa hal dengan mereka, itu tidak berarti boleh bagi kita berbuat kasar. Karena orang yang berbuat kasih sayang kepada mereka, sesungguhnya mereka adalah orang yang berhak dengan kasih sayang kita. Bukankah sedekah itu lebih diutamakan kepada yang lebih dekat dulu sebelum yang jauh? Kalaulah sedekah lebih diutamakan yang dekat sebelum kepada yang jauh. Kasih sayang itu pada dasarnya mereka juga berhak mendapatkan kasih sayang di antara kita. Yang keempat, saudara imanmu. Jadi jangan sampai kita ini berperilaku sebagaimana kalangan Khawarij. Khawarij itu apa? Khawarij itu kalau berbicara tentang orang-orang yang ingin memadamkan Islam, mereka tidak peduli. Mereka tidak pernah menghujat, mereka tidak pernah mencela. Tapi sama saudara iman, dicela, dihujat, tidak pernah diberikan sapa, tidak pernah diberikan senyuman, tidak pernah diberikan salam. Ini macam apa kasih sayang yang terjadi ketika hanya diberikan kepada kelompok dan tidak pernah diberikan kepada orang-orang di luar kelompoknya. Hati-hati terhadap perilaku ta'assub dan asabiyah. Hizbiyah. Hizbiyah itu apa? Perilaku ketika mereka hanya memberikan loyalitas dan kasih sayang kepada kelompok, bukan kepada di luar kelompoknya. Sehingga standar kebenaran kepada kelompoknya, standar kasih sayang itu pun kepada kelompoknya. Kalau bukan kelompoknya dan golongannya, tidak diberikan loyalitas dan tidak diberikan porsi kasih sayang. Ada nggak di antara kita yang ketika mendapati orang beda ngaji aja nggak mau tegur sapa? Padahal Rasulullah SAW itu berkata, salah satu penduduk surga itu adalah laki-laki yang penuh kasih sayang, kelembutan kepada saudara-saudara muslim dan karib kerabat. Nah, sekarang itu enggak. Kasih sayang itu hanya kepada kelompok. Kalau ada kelompoknya, temennya, wajahnya sumringah, ceria. Tapi kalau ada orang-orang yang bukan di luar kelompoknya, yang bukan datang dari kelompoknya, wajahnya menghitam, menampakkan kebencian dan ketidaksukaan. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya semoga kita tidak semacam itu. Yang kelima, tetangga kita. Tetangga kita itu paling berhak mendapatkan kasih sayang, hatta walaupun mereka tidak beriman. CCTV terbaik itu adalah tetangga kita. Nah ini, saya pernah melihat satu iklan bagus, anak. Makanya akhirnya saya paham kenapa Rasulullah itu memberikan wasiat kepada kita untuk terus berbuat kepada tetangga. Sampai ada seorang sahabat itu berkata, saking seringnya Nabi berwasiat kepada kami supaya kami berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka jangan-jangan tetanggaku nanti akan menjadi ahli warisku. Masya Allah. Nah, ini ada sebuah iklan yang bagus ini, tapi bagus untuk diambil pelajaran. Ada orang pengen beli CCTV, lalu dia bertanya, yang ini berapa harganya? 15 juta, yang ini 10 juta, yang ini 9 juta. Lalu dia hanya punya uang 100.000. Ada nggak CCTV 100.000? Pelayan toko itu tersenyum. Lalu kemudian pelayan toko itu berkata, ada. Di mana saya beli CCTV-nya? Bapak beli buah, Bapak beli pisang, beli tepung, minyak goreng. Pembeli itu marah. Kamu ngejek saya pengen beli CCTV. Kenapa kamu malah justru menyuruh saya beli pisang goreng, tepung, minyak goreng? Apa maksud perkataanmu? Maka penjaga toko itu berkata, gorenglah pisang goreng. Lalu kemudian dari pisang goreng itu berikanlah kepada tetanggamu.
tetangga kita itu CCTV terbaik untuk kita, karena mereka tidak akan pernah ridho mendapati kita mendapatkan satu kejahatan kalau mereka sudah jatuh hatinya kepada kita disebabkan kasih sayang yang kita berikan kepada mereka, walaupun sebentuk pisang goreng yang kita bagikan untuk mereka. Masya Allah. Nah ya, nah disitulah akhirnya kita paham tetanggamu itu merupakan orang yang berhak dengan kebaikan kita. Kemudian yang terakhir, yang paling berhak dengan kebaikan kita, yaitu adalah hewan-hewan yang ada di sekitar kita merupakan berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Keutamaan berkasih sayang merupakan keutamaan yang besar, karena salah satu identitas para pemburu surga bukan hanya rajin berzikir, tapi salah satu identitas penduduk surga, sesungguhnya surga tidak pernah diperkenankan kepada mereka yang keras, bengis, dan menghujat, tetapi sesungguhnya surga itu diperuntukkan bagi seseorang yang penuh kasih sayang di dalam hatinya, penuh kasih sayang kepada sesama muslim, dan dia penuh kasih sayang kepada karib kerabatnya. Semoga Allah merahmati dan menghidupkan kasih sayang pada hati kita dan menghiasi kasih sayang itu pada jiwa kita, karena surga lebih dekat kepada mereka yang penuh kasih sayang pada hati dan jiwanya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Yang ke-11, haknya Allah untuk meridhoi pada hari kiamat. Ini apa sih Ustadz? Saksikan pada kajian kita berikutnya. Insya Allah kita akan membahas nomor 11. Semoga Allah merahmati kita dan memberkahi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya kira cukup pengajian kita pada kesempatan siang ini. Saya berikan waktu kembali kepada Abu Rakilah.